Jadi seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah dan akan terus mengambil langkah tegas dalam menangani persebaran konten dengan muatan perjudian, baik yang sifatnya konten perjudian ataupun kegiatan fasilitasi transaksi perjudian online. Pemberantasan judi online merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dititipkan Presiden Republik Indonesia Jokowi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Hal ini tentu menjadi concern pemerintah karena kita bisa melihat bahwa ternyata perkembangan judi online dengan adanya perkembangan teknologi jadi semakin lebih marak. Kali ini saya berbincang sedikit mengenai upaya dan juga komitmen Kominfo untuk pemberantasan judi online. Saya Farida Dewi Maharani dalam program FMB 9 Bicara, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Selamat siang. Ini istimewa sekali nih hari ini kita bisa berbincang dengan Pak Menteri Kominfo yang diberikan amanah yang cukup besar nih Pak, dari beberapa amanah yang dititipkan Pak Jokowi ke Bapak, salah satunya adalah pemberantasan judi online. Nah, seberapa besar sih Pak sebenarnya transaksi judi online ini Pak? Begini, transaksi judi online ini eksponensial peningkatannya. Menurut data PPATK di tahun 2017 angkanya baru 2 triliun. Cuma di tahun 2022 sudah sampai 81 triliun dan tahun ini diperkirakan sudah sampai di atas 100 triliun. Kalau nggak kita cegah ya. Karena itulah Kementerian Kominfo mendapat perintah dari Pak Presiden untuk segera melakukan langkah-langkah yang sangat serius untuk melakukan pemberantasan tuntas judi online. Kalau kita bahasanya judi slot. Judi slot. Karena itu yang terekam di lebih mudah dipahami. Akar rumput gitu. Nah, kalau tadi sudah melihat potensi transaksi ya Pak judi online. Nah, sudah ada inikah Pak data siapa sih sebenarnya yang menggunakan judi online, yang bermain judi online itu, apakah masyarakat di level? Ya, masyarakat di level bawah itu yang kita khawatirkan. Yang menyedihkan kita adalah pemain judi online atau judi slot ini sebagian besar adalah masyarakat kelas bawah gitu. Mereka katakanlah sehari Rp30.000, sebulan Rp900.000, setahun 10,8 juta. Coba kalau yang main 10 juta, baru satu orang. Kalau yang main 10 juta aja apa nggak 100 triliun, gitu loh. Nah, karena ini korbannya rakyat kecil, rakyat bawah, sehingga kita harus serius untuk memberantas judi online ini untuk melindungi masyarakat dari dampak yang sangat buruk, destruktif yang ditimbulkan oleh judi slot ini. Nah, kemudian situasi saat ini dengan perkembangan teknologi ini kan menjadi sangat kompleks ya. Iya, betul. Nah, salah satunya itu adalah saat ini kalau misalnya saya kemarin coba klik nih Pak, judi online, gitu keluar tuh adalah situs-situs pemerintah, situs pendidikan. Nah, data yang kami dapatkan Pak dari Januari sampai dengan September. Iya, ada 9.537 situs Pak. Pemerintahan dan pengelola perjudian ini menyusup ke situs-situs pemerintah. Betul. Karena itu kita juga Kominfo sudah memberikan himbauan kepada semua situs pemerintah untuk segera mempersiapkan keamanannya. Karena memang disusupi, semua ini udah merajalela. Karena itulah kita serius, bahkan rencananya saya akan mengeluarkan instruksi menteri
untuk pemberantasan judi online atau judi slot ini. Artinya nantinya harusnya hari ini saya udah tanda tanganin itu. Instruksi untuk semuanya, terutama Direktorat Jenderal Aptika dan seluruh jajarannya, dan juga Kominfo secara keseluruhan. Ya, karena Kominfo punya tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem digital yang... Kita bertanggung jawab untuk mewujudkan ruang digital yang sehat dan produktif. Nah, kemudian kan di Kominfo sendiri kan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. Ya, PSE. Nah, PSE. Itu juga kita juga melakukan komunikasi dengan semua platform digital, entah itu Meta, Google, TikTok, dan sebagainya. Jangan memberikan ruangan bagi platform-platform mereka untuk promosi judi online gitu. Saya udah berketemu dengan Meta platform, Google, dan juga TikTok. Artinya mereka diberikan kewenangan untuk melakukan... Ya, mereka juga take down dong kalau ada promosi-promosi judi online di situs. Tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Dari masyarakat dan juga dari kami. Gitu. Kita semua sama-sama jaga lah. Gitu, ruang digital ini supaya jangan merusak dan merugikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Harusnya teknologi itu harus memberikan manfaat, memberikan manfaat, karena kemajuan digitalisasi ini kan tujuannya untuk memberikan atau membuat masyarakat menjadi semakin produktif gitu. Nah, kemudian tadi sosial media dengan platform sudah bekerja sama ya? Ya, kita udah komunikasi terus lah, intensif, bahkan kita ada grup-grupnya, ada grup WA-nya untuk komunikasi. Kalau ada apa-apa, saya minta tolong di Instagram, di Facebook, termasuk di TikTok, saya tegur juga secara lisan. Tolong secara rutin ya berarti Pak? Iya, terus. Pokoknya kalau ada masukan dari masyarakatnya dipromosiin di TikTok, saya tegur TikTok. Ini tolong di take down di tempat kalian gitu. Kemudian Pak, selain di platform sosial media, ini kan sudah mulai menyusupi di game online juga nih Pak. Itu kan lebih meresahkan karena mungkin banyak anak-anak yang... Ya, mereka menyamar ya jadi game online. Makanya itu karena itu nanti kita juga mau tata juga game ini. Game online ini. Tapi game online ini kan juga bagian dari kegiatan atau hal-hal yang disenangi masyarakat ya. Cuman membedakan antara game online dan judi online ini harus lebih jelas lah gitu. Kalau game masih kita melarang orang main game kan nggak bijaksana juga kalau kita tiba-tiba melarang orang main game seperti itu. Kemudian Pak, permasalahan berikutnya yang sudah kita sama ketahui bahwa ternyata judi online itu kan servernya ada di luar ya Pak ya? Iya. Lebih banyak di luar, sehingga yang kita lakukan sejauh ini adalah men-take down yang memang ada di Indonesia. Kita bergerak sesuai dengan tugas dan fungsi kita dan juga wewenang yang dimiliki oleh Kominfo. Tugas Kominfo kan mau take down. Nah, tugas proses hukum aparat penegak hukum. Nanti urusan sistem pembayarannya ada BI. Terus pengawasan perbankannya ada di OJK. Nah, ini kita tuh sudah komunikasi terus nih ke semua lembaga yang berwenang sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Kalau sistem pembayaran itu kan Bank Indonesia. Betul. Jadi artinya nanti kita pada waktunya nanti kita bilang udah Pak, jangan lagi perbankan diizinkan untuk melakukan transaksi lewat sistem pembayaran Indonesia misalnya. Juga OJK untuk ngawasin perbankannya. Perbankannya jangan sampai digunakan untuk transaksi judi online. Saya pikir bisa ini. Kita serius kok. Dan kelihatan kerjasamanya, komunikasi sudah terjalin. Kolaborasinya sudah berjalan baik. Itu akan ada rencana pembentukan satgas kah atau? Nah, itu nanti kita lihat kebutuhan, sesuai kebutuhan. Apa perlu satgas judi online atau satgas judi slot ini perlu diperlukan satgas. Nanti kita lihat perkembangan dan kebutuhannya. Tapi saya yakin dengan koordinasi dan komunikasi selama ini, polisi melakukan penindakan hukum kan sudah baik. Nih selebritas dan selebgram influencernya sudah mulai dipanggilin gitu. Biar ada efek jerah juga. Begitu loh. Itu ranahnya aparat penegak hukum. Nanti saya ketemu sama OJK untuk bagaimana ini soal pengawasan perbankan, terutama bank jangan sampai digunakan untuk sebagai wahana untuk judi online. Jadi semuanya kalau kolaborasi dan kerjasama ini terwujud, saya yakin judi online akan bisa diminimalisir ya Pak? Bukan hanya diminimalisir, dihilangkan. Targetnya jadi dihilangkan ya Pak? Dituntas. Ya? Kita maunya tuntas. Judi online ini harus tuntas, kita tuntaskan. Begitu. Dan sejauh ini Pak, kan kita tahu kalau misalnya men-take down itu akan prosesnya lebih lama dibanding dengan pertumbuhan dari konten-konten itu sendiri. Nah,
apakah dalam hal tadi servernya sudah di luar, Pak? Apakah sudah ada kerjasama Ya gini, nasional? ini kan dilemanya begini. Ya namanya judi online itu kan transnasional. Tadi yang seperti Mbak Dewi katakan servernya di luar, di beberapa negara. Nah kita juga jangan kalah cerdik. Ya oke, servernya di luar, teknologi di luar. Kalau pembayarannya nggak kita izinkan gimana? Gitu. Betul, Pak. Kalau nggak boleh pakai bank, dia mau pakai apa? Iya kan? Gitu. Jadi itu terkait juga, Pak. Jadi ternyata diindikasi bahwa beberapa orang yang terlibat judi itu memang juga berkaitan dengan pinjol nih, Pak. Justru itu, ini kakak kandung atau adik kandungnya pinjol ini. Habis kalah judi, pinjol ilegal. Pinjolnya untuk main judi lagi gitu loh. Seperti itu. Jadi saya udah katakan ke banyak pihak yang kita komunikasi bahwa judi online ini nanti ini cuma hulu hilirnya nanti kriminalitas loh. Keresahan sosial, kriminalitas. Saya dapat berita guru jual alat-alat sekolahnya untuk judi online merusak sekali nih. Gitu. Itu sudah sangat meresahkan sekali. Begitu. Ya Pak ya. Nah, kemudian tadi Pak soal kita mau menghentikan nih server biarkan di luar gitu, tapi loh ya kalau semuanya kita kunci mana bisa main? Tadi kita lagi sedang komunikasi, tapi nggak mungkin semua jurusnya kita buka dong. Tiba-tiba pokoknya nggak bisa main judi aja online ya. Artinya memang bukan saja di take down, tapi juga mengkunci supaya mereka tidak bisa menggunakan. Loh kalau misalnya banknya dikunci, ininya dikunci, rekeningnya dikunci, main pakai apa? Gak bisa ya Pak ya? Iya. Jadi itu gampang sekali kok. Tapi kan kita mesti pasti gitu loh. Langkah-langkahnya. Dan kita terus melakukan komunikasi intensif cara-caranya. Termasuk dengan PPATK untuk melihat. Oh iya dong, PPATK, OJK, Bank Indonesia, kepolisian, kan unsur-unsurnya itu aja. Unsur-unsurnya itu. Begitu. Sore ini saya akan ketemu dengan Ketua OJK, Pak Mahendra, untuk bicara juga soal bagaimana OJK dalam fungsinya sebagai pengawasan perbankan kan di OJK. Betul Pak. Untuk mengawasi bank-bank ini, terutama bank-bank yang terindikasi menjadi saluran minimal mereka dibekukan secara keuangan atau memang tidak ya bisa rekening salah satunya kan bisa rekeningnya diblokir atau apapun. Tapi pokoknya kita membuat judi online ini tidak ada celah buat tidak ada celah buat tidak hanya take down tapi kolaborasi untuk semua. Karena kita sadar bahwa take down itu kan satu langkah lain kan ada. Jadi tidak fokus kepada satu langkah ya Pak, tapi tadi kolaborasi karena memang ibarat ini kayak obat nggak satu obat langsung menyelesaikan penyakit. Ini ada banyak obat yang harus diminum. Termasuk tadi ya Pak, Bapak menyampaikan bahwa kita juga melihat bahwa platform juga digunakan sebagai salah satu mereka untuk menyebarkan kontennya, kemudian sudah dilakukan ya, jadi beri promosinya selebritas, selegram, influencer dipanggil oleh aparat penegak hukum, polisian. Hari ini kan dipanggil kan para artis dan selebritas ini selegram, panggil polisi. Kalau jangan ada yang mempromosikan platformnya, juga jangan mau digunakan sebagai alat promosi judi online. Kita melakukan pengawasan kontrol dengan melakukan take down manakala ada situs ini mengandung atau memuat unsur judi dan perjudian misalnya. Terus sistem pembayarannya nanti Bank Indonesia, terus pengawasan perbankannya OJK. Jadi kalau semua pihak ini turun dan urun rembuk, urun kerja segala macam nih, gotong royong ini beres ini soal judi. Gitu loh. Nah, untuk tadi Pak influencer tadi Pak mau ditangkap-tangkapin itu nanti prosedurnya apakah memang akan itu biar itu aparat penegak hukum dong. Oke. Kita kan ngelapor. Mengecek konten mereka. Lu kan ada barang buktinya, kita kan bisa tahu. Cuman langkah selanjutnya kan bukan di kita, bukan di Kominfo, mesti aparat penegak hukum dong. Artinya Kominfo hanya sampai dengan melihat monitor. Oh ini nih si artis A, B, C ada kan tadi disebutin tuh di TikTok ada Nikita Marzani, ada Wulan Guritno, ada influencer, ada selegram yang promosikan judi online. Ya udah, silakan diproses hukum sama aparat penegak hukum, begitu. Kemudian data yang kami dapat Pak Januari sampai dengan 17 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah menerima aduan sebanyak 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan ya Pak ya. Iya.
saya udah dapat sekitar 3.500. Itu sudah update yang terbaru ya Pak? Ini yang terbaru, saya udah dapat 3.500 akun perbankan yang digunakan untuk aktivitas judi dan perjudian. Nah ini kita akan koordinasikan dengan OJK, PPATK, Bank Indonesia, semua kita akan bicara. Cuman artinya begini, penanganan perbankannya akan harus hati-hati. Gitu, karena ini menyangkut lembaga kepercayaan publik ya, Bang. Tapi kita optimis dengan langkah-langkah yang kita lakukan, strategi yang kita lakukan, ini akan memperkecil ruang gerak, bahkan menghilangkan judi online. Artinya dari Juli 1.800 something, kemudian September sampai 3.000. Oh iya. Itu cukup signifikan. Banyak, bagus. Menurut saya sih pengaduan masyarakat itu indikasi bahwa masyarakat juga harus terlibat. Sudah teredukasi ya? Teredukasi dalam pengertian begini, bahwa masyarakat juga punya tanggung jawab untuk melaporkan manakala masih ada atau ada situs-situs yang berbau judi dan perjudian. Kan laporan masyarakat penting dong. Partisipasi publik, partisipasi masyarakat penting dalam upaya pemerintah yang sangat serius dalam pemberantasan judi online ini. Itu masyarakat kalau ingin melaporkan tuh kemana? Ada kan, ada itunya, ada itu WhatsApp-nya atau ada apanya kan, ada kanalnya. Sudah disiapkan kanal? Sudah disiapkan. Ini, Pak. Nah, kalau bisa diceritakan real Pak, tadi kan memang sudah banyak menggunakan situs perbankan, kemudian juga bantuan terkait dengan konten yang ada di perbankan juga banyak. Realnya akan dilakukan kerjasama kepada OJK, itu sudah ada strategi realnya belum Pak? Ya strategi realnya kan, kalau strategi nggak boleh dibuka semua dong. Kalau strategi dibuka semua namanya bukan strategi. Tapi bahwa kita ujungnya kita ingin membuat judi online dan judi slot ini diberantas tuntas dari ruang publik, ruang digital kita. Kalau strategi nggak boleh terbuka semua. Kalau semua terbuka, udah keburu siap-siap dia yang main, gitu loh. Pokoknya resultnya adalah iya makin lama makin lama-lama makin dikepung gitu. Jadi ini pergerakannya silent ya Pak? Ya pokoknya kita nggak bilang silent lah, yang pasti kita serius dan terasa kok. Masa nggak terasa, ruang digital kita ini makin berat untuk para judi online gitu loh. Nah kalau menurut Bapak nih, tadi sudah cerita soal upaya yang sudah dilakukan pemerintah gitu ya, tidak hanya men-take down, melakukan kolaborasi, bahkan juga sudah ada beberapa yang sudah ditindak ya Pak ya, ditindak secara hukum. Nah sejauh ini Bapak menangani judi online, itu faktor apa sih Pak yang menyebabnya maraknya judi online di masyarakat itu seperti apa sih Pak? Jadi kan kemajuan teknologi digital, sementara permainan judi slot ini gacor gitu kan, maksudnya kan judi slot gacor di bawah tuh, yaitu udah menjamur sampai ke akar rumput ke masyarakat kecil, dan ini sangat berbahaya gitu, nggak sehat lah buat masyarakat kita. Atau mungkin ada faktor dari sosial? Soal faktor analisa lain kita bisa lihat dari mulai buang-buang waktu gitu loh. Mau gimana sih nunggu, akhirnya pakai main judi gitu loh. Dari mulai tidak ada kerjaan, dari mulai tadi saya bilang tadi, termasuk juga ya udah akhirnya ketularan temennya dan sebagainya, banyak faktor lah. Tapi yang pasti judi online ini kan fenomena di masyarakat digital. Ketika kemajuan digitalisasi ini kan juga ada dampak positif, dampak negatifnya. Ya, ini salah satu dampak negatifnya, di mana perjudian dilakukan secara online gitu kan. Wujudnya ya judi slot, gacor dan sebagainya gitu. Kemudian Pak, dari tadi sudah ada upaya, kemudian upaya take down dan lain-lain secara teknis. Tentu yang satu adalah membangun kesadaran masyarakat ya Pak, selain melaporkan. Nah justru itu fungsi literasi, fungsi edukasi juga penting. Lebih baik kita daripada melakukan tindakan-tindakan perjudian online, lebih baik berjualan online. Produktif, buat sesuatu, terus berjualan online, dan lebih baik masyarakat lebih produktif gitu. Ini yang harus dikerjakan oleh Kominfo berarti. Ya, kita langsung juga memberikan edukasi, literasi digital kepada seluruh masyarakat. Gitu. Sampai saat ini, perjudian masih dilarang di Indonesia. Perkembangan teknologi adalah salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhan judi online di Indonesia menjadi lebih kompleks, sehingga komitmen bersama lintas kelembagaan menjadi penting untuk melindungi masyarakat Indonesia. Selain itu, sangat penting peran masyarakat untuk aktif melaporkan dan membangun awareness masyarakat bahwa judi online bisa memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan FMB 9 Bicara dengan tema-tema berikut lainnya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Menteri atas waktunya. Ya, siap. Selamat siang.